hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Bisa. Halo Sobat Smegwan, selamat datang di podcast Nawasena 1808, tempat obrolan seru, kreatif, dan penuh motivasi. Oke, kali ini bersama saya Mega yang akan menemani segmen kali ini spesial Kartini. Dan kali ini kita kedatangan ibu-ibu hebat Kartini modern. Halo. Hai dulu ya. Dan sebelum kita perkenalan, kita akan jargon dulu. Jargonnya yang sudah biasa nonton podcast kita pasti sudah tahu. Jargonnya semangat pagi. Pagi Smegwan luar biasa. Salam tangguh. Taat, nice, giat, unggul. Wah, sudah terlihat ya semangat yang ada ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita. Dan langsung kita masuk ke sesi perkenalan. Mau dari mana dulu? Bebas. Mau dari yang senior atau yang Junior. silakan. Dari yang senior dulu. Oke, biasanya boleh. kan yang senior yang mengawali. Iya. Boleh. Jadi selamat pagi, saya Ibu Yayu Pujiastuti. Saya dari namanya sudah tahu saya orang Jawa, pakaiannya juga pakaian Jawa. Kebetulan hari ini hari Kartini. Saya di SMK 1 mengajar bahasa Indonesia dan sudah 32 tahun. Wah, lumayan ya. Lumayan lama. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Hai, selamat pagi. Nama saya Buliana. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sorong dan saya mengajar materi pelajaran pendidikan Pancasila dan saya berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, PKN ya, Ya. teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Rianti Manuputu. Biasa dipanggil Ibu Rianti atau Ibu Ria. Saya mengampu pelajaran sejarah dan saya berasal dari Ambon. Dari Ambon, tepuk tangan. Jadi teman-teman, podcast Nawasena, di sini kita kedatangan narasumber dari Ambon, dari Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Lumayan jauh ya. Kalau begitu, kita langsung saja di pertanyaan pertama. Menurut ibu-ibu hebat semua ini, kalau mendengar kata nama R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini, apa yang terlintas di pikiran atau benak ibu-ibu semua? Mungkin dari Ibu Lia, dari Ibu Yayu, dari Ibu Ria, kira-kira apa dan mengapa? Kalau dengar kata itu, nama Kalau- yang inspiratif ya. Iya. Kalau dari saya sih, kalau mendengar nama Raden Ajeng Kartini, saya pasti mengingat akan tulisan-tulisannya. Salah satunya ya, habis gelap terbitlah terang. Kenapa? Karena tulisan-tulisannya menginspirasi bahwa perempuan itu bukan orang yang bodoh. Dari kebodohan untuk menjadi orang yang cerdas, dari kebodohan untuk berubah menjadi mendapat pendidikan yang bagus, menjadi orang yang cerdas dan menginspirasi. Makanya dari gelap terbitlah terang. Itu salah satu tulisan yang legendaris yang sangat motivasi kepada semua perempuan. Oke, boleh. Mungkin saya tambahkan, Oke. kalau mendengar nama Ibu Kartini, kita sebagai perempuan itu dulu kan tidak bisa tampil. Iya, betul. Jadi dari perjuangan Ibu Kartini yang kita kenal dengan perempuan yang tangguh, yang mandiri, yang berani berbicara, akhirnya kita perempuan bisa tampil. Contoh sekarang banyak perempuan yang jadi pemimpin negara, jadi menteri. Dulu kita hanya boleh di dapur, tetapi sekarang setelah adanya Ibu Kartini kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Perempuan bisa mandiri, perempuan bisa hebat, perempuan bisa tangguh. Iya, kalau nggak ada Ibu Kartini kita Dan nggak itu mungkin sini ya, Bu, namanya, ya. dan itu namanya emansipasi Iya, perempuan. betul Iya, sekali. betul. Begini nanti kita nggak duduk di sini ya, Bu. Ya. Iya. Jadi tanpa beliau, tanpa Kartini kita tidak akan mungkin duduk di sini. Iya, Oke. betul. Berikutnya mungkin menurut ibu-ibu tantangan yang dihadapi
selaku pendidik nih atau guru, kira-kira apa ya? Mungkin tantangannya banyak juga ya, kita Iya, sebagai seorang guru. Ya, banyak sekali. Kalau saya sebagai seorang perempuan modern maksudnya, Iya, sebagai perempuan muda itu tantangan untuk saya itu menjadi karir saya sebagai guru dan menjadi seorang ibu. Karena saya kan sudah berkeluarga, bagaimana saya harus menyeimbangi peran saya sebagai seorang perempuan, yaitu sebagai seorang guru, menginspirasi kepada murid-murid, sedangkan saya harus pulang ke rumah dan juga harus menjadi seorang ibu untuk anak dan suami saya, itu harus seimbang. Jadi seorang itu tantangan, karena kalau misalnya saya seorang wanita single berarti tidak terlalu bertantangan, karena kalau pulang ke rumah kan bisa tidur misalnya. Tapi kalau misalnya tantangan untuk saya seperti ibu yang lain kan, sebelum ibu menjadi yang senior kan muda dulu. Jadi pas jadi seorang guru, bagaimana saya harus berkarakter yang baik, harus menghadapi anak-anak di rumah, maksudnya di rumah menghadapi suami, karakter pola pikir anak-anak zaman sekarang itu sangat berbeda. Jadi menyeimbangi itu tantangan yang sulit untuk saya. Apalagi saya juga dalam keadaan hamil. Jadi harus menjadi seorang Kartini modern. Tambahan mungkin Ya, sepertinya kita ini sama semua ya. Kita ini kan semua ibu rumah tangga. Iya. Dan kita juga mempunyai karir. Karena kita ini sama itu sebagai seorang guru. Yang memang kita mempunyai tantangan yang sangat berat itu, kita harus membagi waktu untuk keluarga dan juga membagi waktu untuk anak-anak yang ada di sekolah. Itu memang tantangan sangat berat sekali. Oke. Mungkin ibu-ibu selaku pendidik, pernahkah ada momen yang wah ternyata perempuan tuh sehebat ini ya, sekuat ini ya? Mungkin boleh bagi ceritanya, momen apa yang di sekolah yang bikin ibu dalam tanda kutip, wah perempuan tuh sebenarnya kuat dan hebat. Boleh bagi ceritanya di Sobat Smepuan. Mungkin Punya momen? siapa Yang punya momen? di sekolah yang harusnya wow ternyata perempuan tuh hebat dan kuat, Iya. punya momen sendiri Iya, yang maksudnya di sini kita nih semua kayak punya momen. Iya. Ceritakannya momen yang Saya pernah punya pengalaman gitu. Kebetulan waktu itu mau bulan bahasa, kemudian kita guru bahasa Indonesianya perempuan semua. Pasang baliho di depan sekolah, Ibu Staret dengan saya. Itu momen yang menurut saya paling menyentuh di saya, karena maaf kata untuk laki-laki, waktu itu tidak ada laki-laki pun kegiatan tetap jalan dan berhasil sukses. boleh Itu untuk saya pengalaman memang pengalaman pribadi. ternyata perempuan bisa ya dari Iya. laki-laki. Iya. Mohon maaf ya bukan apa-apa laki-laki, tapi ternyata perempuan juga bisa. Memang pengalaman bisa mengerjakan apa pribadi saja. aja. Iya. Walaupun Iya. waktu itu tanpa sosok laki-laki, Iya, mungkin tanpa sosok mau laki-laki. ikat-ikat talinya, Iya. ya. Kalau momen kayak begitu, seperti saya juga seorang wanita sebagai wali kelas kan harus serba bisa tuh kan. Betul. Anak sakit kita harus jadi sebagai seorang dokter. Iya. Apa kelasnya dipaku-paku kita Iya, harus betul. jadi tukang. Iya. Terus Ada apa panjatnya. kita harus jadi tanam bunga, Tanam berkebun. bunga. Itu momen-momen yang kita hadapi di sekolah sebagai seorang wanita. Angkatannya juga ya. Iya, jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa, tapi kita perempuan Tapi ternyata orang bisa. perempuan bisa. Iya. Dan Dan tertanam dalam kalau diri kita, wah. menurut saya kita punya kekuatan yang lebih kuat dari perempuan. Kenapa? Karena kita ini seorang perempuan, bedanya dengan laki-laki itu kita punya kandungan, sedangkan laki-laki Iya. Bisa ada laki ya. iya, kita bisa melahirkan laki-laki tidak bisa. Berarti kita lebih kuat daripada mereka ya. Tapi ya bagaimana, karena ada Kartini ini yang menginspirasi bahwa kita bisa. Ya, kita harus bisa. Disclaimer ya sobat Smepuan, kita bukan merendahkan derajat laki-laki, tapi kita menceritakan bahwa kita tuh perempuan bisa. Iya. Sudah. Kalau saya sih untuk momen yang paling tidak bisa dilupakan itu pada saat kita menjadi wali kelas. Nah, itu banyak ceritanya. Setiap tahun ada saja cerita-cerita momen-momen yang kita dapatkan dari anak-anak. Itu setiap tahun pasti ada. Dan itu kita tidak akan bisa lupa mungkin sampai seumur hidup. Iya, Seperti itu. kita menjadi mama untuk banyak anak. Iya, banyak anak. Dan kita ini sebenarnya orang tua di rumah dan juga orang tua di sekolah. Oke, luar biasa. Terus
Saya juga ya dari sekarang ya bukan terharu karena ya memang kita rasakan sendiri kan Iya. ya Bu ya. Yang selama ini kalau sebelum adanya Ibu Kartini, perempuan kan pasti tidak boleh tampil di depan. Iya, Maunya hanya di belakang, dapur. hanya jadi masak, Iya. melayani. Tetapi dengan adanya Ibu Kartini yang terkenal dengan emansipasi wanita, akhirnya kita juga Disejajarkan Disejajarkan dengan laki-laki. Mungkin ada sosok Kartini yang sudah melekat di hati ibu-ibu semua. Ada sosok pribadi Kartini siapa begitu? Pasti ibu. Kalau saya pribadi ya ibu Iya, saya. pasti ibu. Karena ibu saya juga seorang guru Iya. dan saya melihat ibu saya itu di depan kelas juga mengajar saya. Terus lihat di depan kelas ini ibu guru. Terus pulang ketemu ini mama saya. Jadi bagaimana dia berperan menjadi seorang guru dan seorang mama. Jadi memang itu inspirasi ya ibu saya. Tetapi selain ibu saya ya ada yang wanita modern zaman sekarang itu Gubernur Maluku Utara. Oh iya, Ibu saya Iya. dia itu dia seorang inspirasi wanita Indonesia yang luar biasa, menginspirasi bagaimana dia Pemimpinnya. dia kan kalau mau dilihat kan dia kan bukan jiwa politik ya, dia kan jiwa orang pebisnis, orang yang bisnis, tetapi dia mau berkorban turun ke masyarakat. Bagaimana kalau misalnya penampilannya seperti bidadari itu terus turun ke masyarakat kan lain cerita, orang kan tidak bisa, tapi dia seorang wanita Indonesia yang memang menginspirasi kita bahwa kita harus berkarir memajukan semua masyarakat tanpa memandang apapun. Karena Kartini itu dia kan seorang bangsawan, dia punya bapak kan seorang bupati di Jepara. Nah dia orang anak bangsawan, tapi dia tidak membeda-bedakan mana orang miskin kaya. Dia harus harus bergaul dengan orang yang dengan orang yang setara dengan dia, tetapi dia mengatakan bahwa semuanya sama, tidak ada yang berbeda, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jadi dia seperti ibu Sherly seperti itu. Jadi masyarakat dimanapun dia turun. Nah seperti Raden Ajeng Kartini tidak pernah membeda-bedakan. Oke. Nah seperti mama saya juga tidak pernah membeda-bedakan. Pasti kita suruh kasih mama ya. Mungkin kalau Ibu Yayu, Kalau saya tetap kiblatnya ya ibu Iya, saya. Iya. Karena gitu ya. namanya seorang ibu pasti akan memberikan contoh yang terbaik untuk anaknya. Iya, Ibu betul. tidak mau anaknya gagal. Walau anak perempuan tidak harus hanya memasak, tetapi juga harus sekolah, harus pandai, harus bisa menjadi pemimpin. Walaupun pemimpin dalam keluarga adalah laki-laki, tetapi ibu juga tetap harus di sampingnya untuk mendampingi supaya anak-anak bisa sukses. Iya. Jadi dari yang sosok Kartini itu, adakah pesan yang untuk menjadi pedoman kita untuk menghadapi murid-murid yang sulit diatur? Kan ada memang dalam kelas 1-2 orang. Adakah pedoman Kartini yang menjadi kekuatan kita mungkin, atau menjadi saat kita menghadapi anak-anak yang sulit diatur? Oh berarti saya ingat pesan yang ini nih. Ya bolehlah saya terapkan ke anak-anak ini di kelas. Adakah kira-kira? Kesabaran. Betul. Kesabaran. Kita memang harus butuh kesabaran untuk mendidik. Karena setiap anak kan di dalam kelas itu karakternya pasti berbeda-beda ya. Iya. Ya ada yang bisa diatur, ada yang tidak. Ya itu ya tidak bisa diatur, itu yang memang kita punya Sabar ya. batas kesabaran itu harus tingkat tinggi. Kalau ada orang jual stok sabar mungkin kita lebih banyak lagi. Iya. Saya juga sama dengan Ibu Lina, Ibu Lina harus mempunyai kesabaran. Kita harus terinspirasi dari Ibu Kartini. Karena Ibu Kartini itu kan dia tidak boleh disekolahkan, tapi kan dia sudah harus dipingit 12 tahun. Tapi sebelum 12 tahun itu kan dia belajar, tapi kan dia anak bangsawan, dia sekolahnya di sekolah Belanda. Nah dari situ dia harus dipingit. Akhirnya dia bilang bahwa dia perempuan harus punya punya pendidikan, menginspirasi, mempunyai motivasi, karakter yang bagus, menjadi seorang wanita yang berkarir. Tidak seharusnya kita di dapur. Nah dia itu kan tidak menulis banyak surat, tulisan-tulisan. Terus mamanya itu melarang dia supaya tidak boleh dia kan orangnya suka membaca Quran Eropa, tidak boleh karena perbedaan gender itu tidak setara, laki-laki di atas, perempuannya di bawah. Tetapi dia mengatakan bahwa harus setara, dan dia itu
tidak sepemikiran dengan ibunya karena harus dipinggir, makanya dia sabar menghadapi keluarganya dan dia sabar menghadapi situasinya sehingga dia menjadi seorang wanita yang menginspirasi dan luar biasa. Dan kita juga harus sabar seperti Ibu Kartini menghadapi anak-anak ini, karena anak-anak zaman sekarang beda sekali tuh Ibu sama anak zaman dulu. Karena saya sebelum jadi guru saya jadi siswa. Saya jadi siswa dulu itu beda kalau lihat guru sekarang ya. apapun. Tapi yang sekarang mereka punya karakter sudah jongkok, tapi kita harus sabar menghadapi untuk mengubah mereka bahwa harus tahu adab, etika, dan disiplin. Walaupun mereka tahu, tapi mereka tidak lakukan. Dan kita harus sabar sehingga mereka bisa menjadi orang yang beradab, mempunyai karakter yang bagus, bisa menginspirasi, mempunyai mimpi yang tinggi. Iya, seperti bagaimana Ibu Kartini mau bahwa pendidikan Indonesia itu maju, dan pendidikan Indonesia maju ketika anak-anak generasi muda itu mereka mempunyai karakter yang bagus, mimpi yang bagus, pola pikir yang bagus, supaya itu ya dari kesabaran kita guru-guru. Kalau tidak ada guru yang sabar, anak-anak ini tidak akan berhasil ya. Iya, saya Mungkin tambahkan ya, boleh. Jadi satu, memang kita kalau menghadapi anak-anak yang katakanlah ada agak tinggi lah, nah, itu kita memang satu harus sabar. Kemudian kita harus pendekatannya juga pakai hati. Dan jangan lupa juga ditanamkan jiwa mandiri. Kalau kita mandiri, dimanapun berada kita bisa, tidak harus tergantung dengan orang lain. Walaupun kita tidak mungkin hidup sendiri, tetapi kalau mandiri berarti dia apa-apa bisa sendiri. Boleh tepuk tangan dulu dong. Betul biasa ya. Jadi memang intinya itu anak-anak pada saat di dalam kelas, lalu anak-anak yang tidak bisa diatur dan kita ambil itu memang hatinya lebih dulu. Kita harus ambil hatinya dulu. Pendekatannya ya. Pendekatan dulu. Aduh. Jadi yang bisa kita pesankan untuk anak-anak zaman sekarang, dari era dan Ajeng Kartini kita harus giat belajar, semangat membaca, jangan hanya tiktokan. Kurang literasi. Iya, kurang literasi karena Raden Ajeng Kartini itu sangat literasi, dia itu paling rajin membaca. Semangat, semangat bekerja keras, jangan malas-malasan. Iya. Kita ya. Tapi tahan dulu, jangan dulu dipesan-pesan. Ada satu pertanyaan, ketika contoh saja kita berhadapan dengan Raden Ajeng Kartini. Kira-kira ada hal apa di zaman sekarang yang bisa ibu-ibu pamerkan ke Raden Ajeng Kartini? Mungkin apa yang mau dikatakan ke Raden Ajeng Kartini ketika ibu-ibu hebat ini bertemu langsung? Apa yang bisa dipamerkan di zaman sekarang nih? Apa ya? Kalau saya bertemu sama ini ada contohnya, ada Raden Ajeng Kartini di depan nih. Kira-kira Ibu Ria mau bilang apa? Saya mau bilang terima kasih ya Ibu, karena dengan kekuatannya Ibu, dengan inspirasinya Ibu, kita mempunyai presiden perempuan pertama yaitu Megawati. Dan perempuan itu sangat, kedudukannya sangat tinggi dari tulisan-tulisan Ibu, dari inspirasi Ibu, dan juga banyak menteri-menteri pendidikan, menteri-menteri perempuan yang lainnya. Karena dengan adanya Ibu sehingga banyak perempuan yang termotivasi dan mempunyai karakter pendidikan yang bagus, jiwa yang bagus, sikap yang bagus, sehingga menduduki kursi-kursi yang bagus, menduduki jabatan yang bagus. Kita juga kalau tidak ada Ibu berarti kita juga lemah, tidak ada mempunyai karakter menjadi seorang guru yang baik, sosok motivator ya. Kalau Bu Yayu mungkin ada hal yang bisa dipamerkan? Apa? Dari Ibu Kartini. Iya. Kalau Ibu Kartini datang, kan beliau sudah lama menghadapi sang kuasa. Kalau contohnya beliau ada sekarang, apa yang akan dipamerkan untuk hari ini? Kira-kira Tadi sebenarnya semua sudah tapi ada satu. Sekarang kita lihat, kita sering memperingati hari-hari besar dengan pakaian-pakaian adat. betul. Salah satunya adalah kebaya, itu dari Ibu Kartini. Dengan munculnya atau dengan perjuangan Ibu Kartini, akhirnya kita kembali ke budaya yang zaman dulu, kita hidupkan lagi yang sudah hampir Kebaya-kebaya. punah, sudah dilupakan. Apalagi anak-anak muda sekarang kan tidak mengenal budaya zaman dulu. Akhirnya sekarang
kita expose lagi dengan untuk memperingati hari besar diharuskan menggunakan pakaian adat. Sekarang pakaian adat sudah membumi lagi, dan itu salah satu perjuangan dari Ibu Kartini juga. Iya. Terus saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau ibu-ibu punya kekuatan super apa yang ibu-ibu ingin untuk membantu anak-anak perempuan kita yang ada di sekolah ini? Kira-kira apa? Kalau saya punya kekuatan super, saya akan meminta kalau saya punya komunikasi hati batin. Jadi saya bicara ini, saya akan tahu perempuan, maksudnya dari cara melihatnya itu saya punya kekuatan super. Jadi saya, oh anak ini lagi bicara apa? Oh anak ini mau kemana ini? Ada komunikasi dari hati ke hati. Kita harus berbicara nih. Iya, tanpa harus dia berbicara apa yang dipikirannya, saya sudah tahu apa yang dipikirannya. Iya, karena perempuan-perempuan zaman sekarang ini, kalau anak-anak zaman sekarang ini kan mereka salah pergaulan. Jadi kalau misalnya saya tahu apa pergaulannya atau apa yang dia pikirkan, saya bisa mengarahkan. Iya, mengarahkan itu kan kekuatan super kan, tidak ada kekuatan seperti itu walaupun Tuhan yang mengasih. Tapi memang Bu, kadang-kadang anak-anak ada yang tertutup. Karena tertutup itu saya mau punya kekuatan itu. Karena supaya kita bisa mengarahkan perempuan ini ke jalan yang baik. Karena kalau perempuan tidak didasarkan dengan pendidikan, maka hancur. Satu kekuatan mata batin ya. Iya. Oke, mungkin Ibu ada kekuatan apa nih kira-kira? Mungkin tidak darah tinggi atau Kekuatan kesabaran ya. Iya, kekuatan kesabaran. Itu sudah. Memang kalau jadi pendidik memang ya harus sabar. Iya, sabar. Masuk Ibu Kartini kan sabar dulu, tidak boleh keluar, hanya di belakang. Iya. Akhirnya beliau dari apa yang didengar kemudian ditulis. Lama-lama namanya berjuang pasti akan membuahkan hasil. Nah, hasilnya sekarang bisa kita nikmati bersama. Perempuan bisa menjadi pemimpin. Pemimpin dunia juga sudah banyak perempuan. Mempunyai pendidikan. Pilot juga ada yang perempuan. Dulu kan hanya memasak saja. Cuma di dapur aja. Jadi di pintu dapur ke depan itu laki-laki, sedangkan kita dari pintu dapur ke belakang yaitu perempuan. Itu tempatnya perempuan tidak boleh dilewatkan. Melayani. Iya, hanya melayani. Oke. Itu memang tata keramanya sudah dari dulu seperti itu, hingga Kartini mematahkan semuanya. Dan harus percaya diri. Iya. Saya perempuan pun bisa. Maka perempuan harus punya pendidikan. Perempuan harus punya pendidikan ya. Iya. Dan terakhir, apa pesan untuk siswi-siswi kita yang ada di sekolah selaku menjadi Kartini di masa depan, modern saat ini? Kira-kira ada pesan-pesan? Jadilah perempuan. Boleh langsung di kamera aja. Jadilah perempuan yang tangguh, berpendidikan, mandiri, dan percaya diri. Mungkin boleh Ya, saya sih untuk kalian semua anak SMK Negeri 1, semoga nanti setelah kalian lulus dan tamat dari sekolah ini, kalian menjadi wanita-wanita yang sukses. Dan ingat, jangan lupa guru-guru di SMK 1. Yang penting ingat, kalian harus mempunyai kemandirian dan intelektual yang betul. baik. Seperti itu. Ingat, adab dengan norma itu tetap harus dijaga pada saat kalian utama. Adab. Iya, Dasar terutama ya. adab dan norma itu merupakan yang paling dasar sekali dalam menuju kesuksesan kalian, seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu Ria, penutup untuk pesan. Jadilah perempuan-perempuan yang berguna dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial, berdaya guna dan berdaya saing di Indonesia, bahkan di internasional. Perempuan-perempuan yang berkarakter, berintelektual, berinovasi, dan berkualitas. Jangan lupa harus berani, jangan insecure kali ya. Iya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Semua perempuan cantik. Iya, betul. Kesempurnaan hanya milik Semua perempuan biasa. cantik, semua perempuan bisa. Oke, untuk menutup segmen kita kali ini, kita akan tutup dengan jargon. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan. Boleh ada di sini Kartini modernnya. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Nawasena. Dan kita akan tutup dengan jargon. Semangat pagi! Pagi, Smekwan luar biasa. Salam tangguh! Taat, nice.
Giat Unggul. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu. Ibu Yayu, Ibu Liana, Ibu Rianti. Semoga bisa bertemu di segmen selanjutnya ya. Amin. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.